Membahas tentang cryptocurrency itu tidak akan ada habisnya. Banyak orang yang berpendapat A, B, C, dan D ya soal cryptocurrency sendiri. Nah, di video ini gue ingin mereview investasi gue di Ethereum di aplikasi Pintu selama 61 minggu ini. Kira-kira selama 61 minggu ini apa yang terjadi pada portofolio gue juga, dan mungkin sedikit pendapat gue soal Ethereum pada minggu ini juga. Buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai habis. Seperti biasa, sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu ada resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Jadi gini, kita membahas soal cryptocurrency, terutama di sini adalah Ethereum. Ethereum ini adalah salah satu aset cryptocurrency atau cryptocurrency yang memiliki market kapitalisasi yang besar, bahkan salah satu yang terbesar. Dan Ethereum ini sejauh ini bertahan cukup baik juga di saat penurunan kripto yang sangat dahsyat ini juga. Walaupun memang dari segi Ethereum pun juga turunnya juga lumayan. Tetapi menilai lebih dalam lagi, banyak cryptocurrency lain yang memang jatuh lebih dalam lagi. Untuk di minggu ini sendiri, ya perjalanan investasi gue sekarang sudah membaik, guys. Jadi Ethereum gue dibandingkan dengan minggu lalu, itu sudah ada progres. Jadi kalau minggu lalu gue minus 39, sekian persen, sekarang jadi minus 38%. Jadi sekitar 1, sekian udah berkurang lah ya. Ya well, itu udah sedikit lebih baik lah ya dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Artinya apa? Artinya memang pada saat ini ada perkembangan lebih baik untuk cryptocurrency terutama di Ethereum. Apakah di kedepan hari akan lebih baik? Kita akan coba lihat sama-sama ya. Cuma sejauh ini sih gue pengen tahu aja gitu, apakah memang investasi rutin atau dollar cost averaging yang menurut dari beberapa pakar di luar sana itu baik untuk investasi yang berisiko seperti saham, apakah itu bisa diterapkan di cryptocurrency yang mana cryptocurrency ini juga memang volatilitasnya lebih tinggi. Kalau ternyata berhasil itu bagus. Kalau enggak ya udah gitu. Sebagai pembelajaran, dan sejauh ini gue masih terus untuk melakukan penelitian nih ya, apakah berhasil atau enggak. Ya sejauh ini sih menurut gue adalah mengurangi dampak dari penurunan yang terjadi juga. Jadi ya oke lah gitu. Sejauh ini maksimal dalam arti kalau lagi market volatile seperti ini, itu dia mengurangi dampak aja. Jadi tetap masih minus tapi dampaknya berkurang. Mungkin kalau gue naruh di satu waktu dan itu tidak tepat, itu mungkin bisa minus 50-70% sekarang. Sekarang loh ya, gitu. Itu. Jadi itu sih yang itu udah pasti. Tetapi kalau dari yang lain berhasil atau enggak, nanti kita akan coba gali sama-sama ya. Itu aja sih ya progres minggu ini juga. Dan untuk minggu ini gue juga top up guys ya, sebesar 15.000 ya pada Ethereum gue juga. Nah, caranya seperti apa? Gue tinggal klik beli aja di Ethereum gue, masukin nominal investasinya, selesai deh, gitu. Jadi gue udah gampang nih, kalau di aplikasi Pintu tinggal seperti itu aja. Nah, gitu sih guys, progres dari investasi gue di Ethereum di aplikasi Pintu juga. Memang, di sini tujuan gue dalam membuat video ini adalah untuk merecord nih, supaya kamu tahu, oh perjalanan investasi itu seperti ini, oh naik turun seperti ini. Dan gue buka ke kalian itu tuh kayak ya diusahain sih per minggu, per 2 minggu. Supaya kamu bisa lihat sendiri, ketika seseorang dia berhasil, ada nggak sih jejaknya, ada nggak sih track recordnya. Banyak orang di luar sana, dia berhasil dan dia cerita ke belakang. Oh iya, saya dulu sukses begini, saya begini. Tetapi jarang sekali yang gue melihat bahwa mereka punya track record secara jelas memang itu ada. Dan ini gue sekarang gue buat gitu. Apakah gue berhasil atau enggak? Gue nggak tahu, to be honest. Tapi ya gue sih pikirannya berhasil. Dan kalau ternyata ini berhasil, harusnya jadi sesuatu yang gede dong.
Kenapa? Kalau kamu mau mengikuti langkah yang orang yang udah berhasil dan itu ada track recordnya, per minggu, per bulan dia kayak gimana, dia ya istilahnya pusing, stres, itu tuh pun ada recordnya di situ. Jadi akan lebih gampang lo untuk memahamin strateginya dia. Akan lebih gampang lo untuk ya istilahnya apa ya, benar-benar mendangkap ilmunya dia gitu. Jadi nggak omdo doang dan lo tidak akan berasumsi bahwa oh ini enaknya doang. Itu maksud gue. Nah sekarang nih perjalanan investasi gue. Mungkin kamu juga bisa tuh bikin perjalanan investasi kamu sendiri. Ya seperti itu. Oke, buat teman-teman semua, buat kamu yang ingin mempelajari lebih dalam lagi soal cryptocurrency, kamu bisa cek juga di seminar investasi kripto gue. Dan buat kamu yang setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi di cryptocurrency, entah di Bitcoin, Ethereum, atau mungkin di aset lain, kamu bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Dimana nantinya kamu setiap transaksi bisa dapat ya sedikit bonus lah. Itu kalau kamu mau aja, kalau kamu nggak mau nggak apa-apa juga, tidak ada pemaksaan di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.